Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudera, menempatkan Indonesia berada di kawasan lempeng bumi yang terus bergerak, yakni lempeng Indo-Australia, yang merupakan lempeng benua dari arah selatan, lempeng Eurasia, termasuk lempeng benua dari utara, dan lempeng Pasifik atau lempeng samudera dari arah timur. Itulah salah satu alasan Indonesia rawan terjadi gempa bumi. Pergerakan lempeng benua dan lempeng samudra tersebut menyebabkan pengumpulan energi yang berlangsung terus hingga suatu saat batuan pada lempeng tektonik tidak kuat menahan gerakan dan terjadi pelepasan mendadak yang disebut sebagai gempa bumi. Gempa bumi biasanya terjadi di jalur sesar atau patahan. Sesar atau patahan merupakan retakan pada kerak bumi yang bergerak atau bergeser. Berdasarkan arah pergerakan, sesar dibagi menjadi 3, yakni sesar naik, reverse fault, sesar mendatar, strike fault, dan sesar normal. Sesar mendatar sering juga disebut sesar geser, dan sesar normal disebut dengan sesar turun. Pada kasus gempa bumi Yogyakarta terjadi karena aktivitas sesar opak. Sesar opak merupakan sesar aktif yang membentang di tengah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Begitu juga dengan kejadian gempa di Palu Donggala terjadi karena aktivitas sesar Palu Koro dan Matano. Sesar Palu Koro meliputi Makassar, Palu, Suluki, dan Moa. Sedangkan sesar Matano meliputi Kulena, Pewusai, Matano, Pamsoa, Balawai, dan Geresa. Sesar aktif lain juga terdapat di Sumatera dengan sesar Semangko yang berawal dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Sesar Cimandiri yang memanjang mulai dari muara Sungai Cimandiri hingga Kabupaten Subang di Jawa Barat, dan sesar Lembang di Bandung. Keberadaan sesar aktif tersebut kapanpun dapat memicu gempa bumi dengan waktu kejadian yang tidak dapat diperkirakan. Kalau di daerah tersebut rawan gempa bumi, hal yang paling mudah dipantau adalah adanya gempa-gempa kecil, ya kan? Adanya gempa-gempa kecil. Kalau nggak ada gempa-gempa kecil, ya kecil kemungkinan daerah itu rawan gempa. Saat ini, ancaman gempa bumi yang dikhawatirkan sedang mengintai adalah sesar Lembang, yang perlahan mulai menunjukkan aktivitas kegempaan. Berdasarkan data sejarah kegempaan, sesar Lembang dalam 15 tahun terakhir diguncang gempa bumi. Tercatat gempa sesar Lembang terjadi sejak 1972, 1999, 2000, 2003, 2005, dan 2011. Pada tahun 2011 terdata kejadian gempa pada 22 Juli, 28 Agustus, 3 dan 4 September di Bandung disebabkan oleh aktivitas sesar Lembang. Kejadian gempa bumi di wilayah sesar Lembang menandakan sesar Lembang kini sedang memasuki tahapan pelepasan energi. Artinya, suatu saat nanti sesar Lembang berpotensi memicu gempa bumi yang diperkirakan berkekuatan besar. Sesar Lembang teh patahan Lembang panjangna sekitar ti Padalarang dugikeun ka ujung Berung. Sesar Lembang ieu berpotensi ngaieukeun kajantenan gempa sareng longsor parutamina di kawasan Lembang dugikeun ka ujung Berung. Bumi Pasundan lahir saat Tuhan sedang tersenyum. Ungkapan tersebut menggambarkan keindahan alam Bumi Pasundan atau yang lebih dikenal dengan Bandung yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kawasan Bandung dan sekitarnya dikelilingi oleh pegunungan
dengan morfologi wilayah menyerupai mangkok, bentukan ratusan ribu tahun lalu. Bentangan alam yang dikenal dengan cekungan Bandung. Di balik keindahan dan keasrian alam, kawasan Bandung menyimpan ancaman bencana alam bernama Sesar Lembang. Nama Ibu Ayu Sumarni, tinggal di Maribaya. Tahun dari 90 nyampe sekarang belum pernah mendengar sensasi gempa dari Lembang. Dari nyampe sekarang tahun 2020. Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan jalur Sesar Lembang tidak menyadari ancaman gempa yang mengintai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan LIPI, ITB, dan pemerintah Australia pada rentang tahun 2011 hingga 2016, Sesar Lembang membentang sepanjang 29 km. Mulai titik 0 km di sekitar Padalarang dan menerus hingga kilometer 6 di sekitar daerah Ngamprah, kemudian terus ke kilometer 12 sampai ke Lembang dan kilometer 17 di Maribaya, dan berakhir di kilometer 29 sekitar Palintang. Jalur sesar berada di beberapa lokasi wisata ataupun bangunan terkenal, antara lain objek wisata Maribaya, Tebing Keraton, Restoran The Peak, Observatorium Bosya, maupun sekolah dan staf komando TNI Angkatan Udara, Sesko AU. Gempa bumi memiliki siklus gempa atau ulang tahun gempa. Artinya, waktu gempa akan berulang atau terjadi lagi. Masing-masing memiliki siklus yang berbeda, termasuk gempa bumi yang dipicu oleh Sesar Lembang. Penghitungan ulang tahun gempa dihitung dari perakiraan kejadian gempa di masa lalu. Jadi dari data itu kemudian kita mencoba menggali lebih dalam lagi. Jadi kita ini pada tahapan apa? Jadi salah satu yang paling penting adalah kita mencari tahu event gempa bumi yang terakhir terjadi di sini. Jadi apa yang kami lakukan? Kita melakukan uji paritan di 2 lokasi, yaitu di sekitar Batu Lonceng dan satunya lagi di sekitar Ciwaruga. Di Batu Lonceng dan Ciwaruga kita menemukan adanya rupture, retakan yang dia membelah satuan batuan yang paling muda yang berumur sekitar abad ke-15 dan 60 sebelum Masehi. Jadi ada 3, satunya lagi sekitar 19.000 tahun yang lalu. Jadi dari 3 event gempa bumi itu kita bisa confirm bahwa di Sesar Lembang pernah terjadi kejadian gempa bumi di masa-masa tersebut. Dan kita sudah tahu event yang terakhir terjadi di Sesar Lembang itu adalah abad ke-15. Jadi abad ke-15 sampai hari ini sekitar 560 tahun belum pernah terjadi gempa besar yang terjadi di Sesar Lembang. Jadi itu sesuatu yang mengkhawatirkan bahwa sudah terjadi akumulasi energi yang besar di Sesar Lembang dan kita berada pada fase pelepasan energi itu. Jadi recurrent interval atau periode ulang atau ulang tahun gempa buminya itu antara 170 tahun sampai 670 tahun. Jadi di ring waktu itu. Karena keterbatasan dari data dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tahu bahwa Sesar Lembang sudah dari abad ke-15 berarti sekitar 560 tahun dia belum pernah terjadi gempa bumi. Jadi kita berada pada ring waktu akhir dari periode ulang dari Sesar Lembang, yaitu di 670 tahun. Jadi hemat saya kejadian Sesar Lembang ini memiliki potensi di waktu yang sangat dekat, mungkin besok, tetapi bisa juga 100 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu presisi kapan akan terjadinya dengan pasti. Ada paper yang terbit tahun 2012, kemudian kebetulan kami menjadi penulis di paper tersebut. Dengan menggunakan data GPS, kita membuktikan bahwa range dari aktivitas, jadi tidak hanya satu nilai sebetulnya, nilainya cukup bervariasi, itu di antara 3 sampai 6 mili per tahun. Yang dimaksud 3 sampai 6 mili per tahun bukan berarti kemudian sesar di ujung itu bergerak gitu ya, tetapi kemudian akumulasi dari terkumpulnya energi itu 3 sampai 6 mili per tahun. Yang artinya yang terkumpul itu kan setelah terkumpul nggak mungkin dibuang begitu aja gitu ya. Nah setelah terkumpul maka kemungkinan harus dilepaskan sebagai sebuah kegiatan, aktivitas, dan itu bisa jadi adalah sebuah gempa bumi.
Dan sesar lembang itu bukan satu sesar, satu besar. Kita menduga bahwa dia terbagi dengan beberapa segmen dari sesar. Paling tidak ada 6 segmen. Dan itu memiliki perilaku yang tidak sama. Tetapi kalau ke-6 segmen itu kemudian robek bersamaan, mungkin magnitudenya maksimum. Jadi tadi 6,5 sampai 6,8. Tapi kita tidak harapkan demikian. Kita harapkan ya sudah kecil-kecil gitu ya, seperti yang terjadi sekarang. Wilayah Cekungan Bandung yang memang dulunya adalah Danau Bandung, dan tentunya secara geologi ditersusun oleh endapan-endapan danau yang mungkin terdiri dari lapisan pasir, kemudian lapisan lano dan lempung. Nah, keberadaan lapisan pasir itu yang nantinya bisa memberikan potensi likuifaksi, apalagi dengan adanya keberadaan sesar lembang yang mempunyai potensi gempa bisa mencapai skala 7. Dengan adanya getaran yang sangat kuat dari sumbernya sesar lembang, kemudian berdasarkan penelitian kami, muka air tanah di sini sangat dangkal, lalu ada keberadaan pasir walaupun tidak tebal, maka jika terjadi gempa yang cukup kuat dan juga lama dari sesar lembang, maka potensi likuifaksi bisa terjadi di daerah ini. Saya belum bisa memastikan secara ilmiah apakah potensi likuifaksinya akan bisa menyerupai seperti di Palu atau tidak. Tapi yang bisa saya analisa, potensi likuifaksi yang bisa terjadi adalah berupa penurunan tanah yang bisa mencapai 60 cm, sebagaimana saya sampaikan tadi. Baik, jadi kita sekarang berada di zona sesar lembang, tepatnya di Kecamatan Lembang. Kita berada di yang kita sebut dengan seksi Gunung Batu. Ini gunung batunya yang berada di sebelah kiri saya. Jadi itu Gunung Batu itu adalah suatu singkapan endapan gunung api yang sangat tua yang kemudian dia terangkat akibat adanya pergerakan pada zona sesar lembang. Di sebelah kanan kita bisa lihat itu daerah yang landai dan datar dan tersusun oleh endapan gunung api yang muda, jadi endapan vulkanik muda. Dan kalau dia masih muda berarti belum mengalami pemadatan. Dampaknya apa apabila terjadi getaran akibat goncangan sesar lembang pada seksi ini, maka wilayah yang berada di Kecamatan Lembang itu akan bisa mengalami amplifikasi. Amplifikasi maksudnya getaran gempa akan semakin diperkuat. Jadi goncangan akan semakin kuat. Karena apa? Karena lapisan tanahnya itu belum padat. Ketika ada getaran, dia akan melewati lapisan tidak padat, maka guncangan akan semakin kuat. Dan berdasarkan dari penelitian yang kami lakukan, menggunakan metode mikrotremor, maka Kecamatan Lembang itu bisa dibagi menjadi 4 zonasi, mulai dari zonasi amplifikasi sangat rendah sampai dengan amplifikasi tinggi. Ya. Nah, pada umumnya daerah di Kecamatan Lembang ini itu berada pada zonasi amplifikasi rendah sampai dengan sedang. Beberapa tempat seperti daerah-daerah dekat dengan perbukitan di sana itu bisa menjadi zonasi amplifikasi tinggi. Jadi semuanya berkaitan dengan morfologinya dan juga ketebalan dari lapisan endapan gunung api muda tersebut. Jadi kalau misal terjadi goncangan gempa, pada daerah-daerah yang bisa mengalami amplifikasi itu bangunan tidak kuat, itu akan mengalami kerusakan yang sangat hebat. Terutama pada struktur-struktur bangunan di daerah-daerah sambungan. Ya. Kemudian juga bangunan-bangunan tinggi yang tidak menggunakan fondasi dalam tentunya akan bisa mengalami kerusakan seperti katakan dia bisa menjadi tumbang atau kemudian runtuh, dan semuanya tergantung dari seberapa kuat struktur yang digunakan untuk membangun bangunan-bangunan tinggi tersebut. Jadi pertama bahwa upaya pengurangan risiko bencana itu harus jadi prioritas. Jadi kemudian ketika kita sudah tahu potensinya, terus kita nggak cuma diem aja gitu ya, udah tahu potensi ya udahlah biarin aja. Tidak demikian. Bahwa sekarang yang harus kita lakukan, kita harus melakukan semua upaya terbaik untuk mengurangi risikonya. Siapa yang harus berbuat? Yang pertama tentu saja pemerintah. Karena semua upaya dari masyarakat itu bisa dan itu baik. Tapi tidak efektif apabila kemudian tidak ada guidelines dari pemerintah, tidak ada willingness dari pemerintah.
Dan kabar baiknya bahwa pemerintah pusat, BNPB, ataupun pemerintah provinsi lewat BPBD Jawa Barat dan juga Gubernur Jawa Barat memiliki komitmen yang sangat kuat untuk upaya pengurangan risiko bencana. Jadi misalnya sekarang sudah ada cetak biru pengurangan risiko bencana di Jawa Barat, disebut dengan Jabar Resilience Province misalnya. Jadi dan di dalam konsep Jabar Resilience Province, yaitu Jabar yang tangguh terhadap bencana, unsur potensi bencana sesar Lembang sudah dimasukkan. Apa langkah-langkahnya? Langkah yang paling strategis pertama adalah memasukkan itu dalam kebijakan, mainstreaming dalam kebijakan pengurangan risiko bencana. Pada dasarnya, salah satu alat yang digunakan untuk melakukan investigasi terhadap kondisi sesar, apakah dia berpotensi gempa, berapa laju gesernya, berapa ketebalan zona untuk rupture-nya, itu adalah GNSS. Nah, salah satu alat itu kita pasang di desa ini, tepat di atas sesar Lembang. Nah, untuk melakukan investigasi itu tidak hanya digunakan satu alat saja, tetapi ada dalam hal ini kita memasang 5 alat tegak lurus terhadap sesar Lembang. Nah, jalur sesar Lembang sendiri berada di sini. Jadi kalau kita lihat ini terus-menerus ini ke arah adalah jalur sesar Lembang. Nah, dari alat itu kita bisa mengetahui laju gesernya dengan melakukan pengamatan data yang terus-menerus selama 2-3 tahun. Kita akan mendapatkan berapa laju gesernya, berapa mili besarannya, berapa ketebalan zona rupture-nya, seperti itu. Jadi satu alat tepat berada di atas sesar Lembang sendiri, kemudian alat lainnya itu menyebar di sebelah utara dari sesar Lembang dan juga sebelah selatan dari sesar Lembang. Jadi terbagi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Nah, dalam hal ini karena sesar Lembang adalah sesar yang mengiri, jadi bagian sebelah utara itu akan bergerak ke arah kiri saya. Bagian yang sebelah selatan itu akan bergerak ke arah menuju ke arah kanan saya, dalam ini ke arah sana. Begitu. Jadi kita akan dengan memasang alat yang tegak lurus terhadap jalur ini, kita akan mengetahui sebenarnya berapa pergeseran bagian utara itu ke arah kiri saya dan bagian selatan ke arah kanan saya. Ya, pemetaan peta itu nanti hasilnya berupa zonasi ya. Zonasi kawasan rawan bencana. Jadi zonasinya itu ada zonasi rendah, sangat rendah, menengah, dan tinggi. Seperti itu kami membuat zonasinya. Untuk kawasan sesar Lembang, karena sumbernya kita anggap sumber gempa buminya adalah di sesar Lembang, ya kawasannya di situ tinggi. Tetapi kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi itu tidak mutlak bahwa itu tidak boleh ada aktivitas apapun di situ. Tapi aktivitas adalah terbatas. Pemukiman pun juga terbatas sebenarnya. Dan pemukiman juga sebaiknya gitu bisa mengadop bangunan yang tahan gempa seperti itu. Jadi selain mitigasi bencana geologi, juga ada adaptasi terhadap bencana geologi. Salah satu upaya untuk adaptasi terhadap bencana geologi adalah penataan ruang yang berbasis kebencanaan geologi. Artinya kita tahu bahwa kita hidup di lingkungan yang memang punya potensi terhadap bencana geologi. Kalau kita tahu, ya kita yang beradaptasinya, bukan lingkungan beradaptasi terhadap kita, tapi kita yang beradaptasi. Caranya ya kita mengidentifikasi bahaya-bahaya apa yang ada di sekitar kita. Kita tahu dan kita tahu bagaimana cara kita upaya menyelamatkan diri. Misalnya jika terjadi gempa bumi, kita tahu
bagaimana cara kita menyelamatkan diri. Tata ruang ya, untuk tata ruang yaitu tata ruangnya yang harus berbasis mitigasi bencana geologi itu. Kebencanaan lah, nggak hanya bencana geologi tapi tata ruangnya. Misalnya ada kawasan-kawasan tertentu yang memang dia harus dibiarkan sebagai kawasan yang terbuka hijau gitu. Kemudian untuk pemukiman ya pemukiman yang seperti apa gitu di ruang-ruang tertentu untuk pemukiman, dan itu juga harus diatur juga gitu. Misalnya harus bangunan tinggi itu ada aturannya seperti apa, tata ruang seperti itu. Jadi Sesar Lembang itu bagian dari kawasan Bandung Utara KBU ya. Jadi KBU itu hampir terpotong oleh Sesar Lembang lah di tengahnya itu. Kalau dari aturan kita sudah punya Perda 2 tahun 2016. Itu yang mengatur bagaimana pembangunan yang ada di KBU itu. Sementara untuk Sesar Lembang sendiri di dalam Perda ini itu sudah diblok menjadi area hijau L1. Nah L1 itu pengaturannya tidak boleh dibangun. Koridor yang dibatasi menjadi kawasan L1 yang pengaruh Sesar Lembang itu 200 meter koridornya. Jadi sepanjang itu tuh tidak boleh dibangun aturannya itu. Cuma kondisinya kan sekarang ada juga yang memanfaatkan itu gitu. Di 2016 tentu di kawasan Sesar Lembang itu ada juga penduduk yang sudah bangun di situ sepanjang itu. Setelah 2016 sejak ini ada Perda ini ada itu sebenarnya udah dilarang, udah nggak boleh gitu. Sehingga pengaturan perizinan oleh Pemda yang dilintasi oleh Sesar Lembang itu melarang di L1 ini dibangun. Nah untuk yang ada, untuk yang sudah terbangun biasanya diberikan sosialisasi oleh bahwa akan ada potensi pergerakan di situ, sehingga konstruksi maupun kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di area selebar koridor Sesar Lembang itu sangat dibatasi. Mitigasinya dilakukan dalam proses pemberian izin. Dari sisi peruntukan yang namanya L1 di sepanjang koridor Sesar Lembang itu tidak boleh ada kegiatan budidaya. Yang diperbolehkan itu wisata, yang sifatnya agrowisata. Itu masih diperbolehkan. Jadi kalau ada kegiatan atau bangunan pun tidak permanen. Kalau bertani atau bercocok tanam itu masih boleh, silakan. Atau ada wisata yang memanfaatkan agro gitu, itu diperbolehkan. Nah, mitigasinya di situ. Sosialisasi mitigasi bencana Sesar Lembang selain dilakukan oleh pemerintah juga aktif dilakukan oleh lembaga pendidikan serta komunitas. Tujuannya, masyarakat yang tinggal di kawasan Sesar Lembang tetap waspada dan siaga terhadap bencana Sesar Lembang yang dapat terjadi kapanpun.